Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kali ini kami akan membahas tentang analisis sistem informasi manajemen pada Viva Apotek Jagalan. Nah, dalam kelompok 2 ini kami ada Fiska Melani, Jesslyn Tio, Hamam Irsyad, dan saya sendiri, Lukas Michael. Kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Viva Apotek. Viva Apotek merupakan penyedia layanan kesehatan yang telah beroperasi sejak tahun 2012. Viva Apotek memiliki keunggulan tersendiri dengan menyediakan jasa konsultasi dengan dokter dan apoteker yang profesional dan berpengalaman. Saat ini, Viva Apotek telah memiliki lebih dari 100 cabang apotek dan memiliki lebih dari 1.000 karyawan yang telah tersebar di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, dalam penerapan dari sistem informasi manajemen di perusahaan ini tentunya ada hambatan. Yang pertama adalah infrastruktur internet. Nah, dalam penerapan detail manajemen sistem, itu sangat bergantung pada kondisi jaringan internet. Oleh karena itu, jika infrastruktur internet terganggu, maka proses dari RMS akan terganggu. Yang kedua adalah perangkat lunak. Dalam penggunaan RMS, perangkat lunak perlu diupdate dan membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga menghambat suatu proses dari penggunaan sistem tersebut. Yang ketiga adalah pengguna. Nah, dari wawancara yang kita lakukan, pengguna tidak memiliki peran yang cukup signifikan karena penerapan dari sistem ini yang cukup. Dalam grafik dapat dilihat bahwa infrastruktur internet adalah suatu faktor yang sangat berperan signifikan, disusul dengan perawatan perangkat lunak, serta yang terakhir adalah pengguna. Setelah melihat hambatan atau permasalahan yang muncul dalam penerapan sistem informasi manajemen dalam Viva Apotek, apabila di sini kami bertindak sebagai manajemen perusahaan, beberapa langkah yang dapat kami lakukan yaitu yang pertama adalah program pelatihan penggunaan sistem. Ini bertujuan agar pengguna itu dapat lebih memahami cara pengoperasian sistem. Lalu yang paling utama tentunya kami perlu berkoordinasi dengan pihak layanan internet. Koordinasi ini diperlukan agar perusahaan dapat mengetahui hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kurangnya kualitas internet, serta dapat memastikan jaringan internet yang digunakan itu tidak akan mengganggu operasional perusahaan. Lalu yang ketiga adalah mengganti jenis koneksi internet ke jenis fiber, di mana koneksi internet jenis ini merupakan salah satu yang tercepat dan banyak digunakan. Lalu yang terakhir yaitu proses maintenance sistem di waktu yang sudah terjadwal. Penjadwalan ini dimaksudkan agar proses penjadwalan itu tidak akan mengganggu operasional perusahaan secara mendadak atau error secara tiba-tiba. Selanjutnya yaitu apakah sistem informasi manajemen yang ada dalam Viva Apotek dapat dikatakan berhasil? Secara keseluruhan, sistem informasi manajemen pada Viva Apotek dapat dikatakan berhasil. Yang pertama yaitu tujuan dan kebutuhan bisnis. Sistem informasi manajemen dikatakan berhasil jika mampu memenuhi tujuan dan kebutuhan bisnis perusahaan dengan baik. Tujuan dari penerapan sistem informasi manajemen pada Viva Apotek yaitu untuk mencapai proses bisnis yang efektif dan efisien. Dengan adanya RMS, segala penjualan dan penyediaan stok dilakukan tanpa memerlukan waktu lama. Yang kedua yaitu integrasi dan kompabilitas. Sistem informasi manajemen yang berhasil harus mampu terintegrasi baik dengan sistem-sistem lain yang ada di Viva Apotek. RMS secara otomatis mengintegrasikan antara penjualan yang keluar dengan pengurangan stok pada gudang. Sehingga ketika stok di gudang akan habis, maka sistem secara otomatis mengkalkulasi obat yang telah dijual. Selain itu, sistem juga menerapkan algoritma di mana penjualan obat yang paling laris akan di-restock paling banyak daripada obat yang lain. Selanjutnya, faktor keberhasilan yang ketiga yaitu pelatihan dan keterampilan pengguna. Pengguna sistem informasi manajemen perlu memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menggunakan sistem tersebut. Viva Apotek telah menggunakan RMS atau Retail Management System. Menurut karyawan yang telah kami wawancarai, sistem yang digunakan oleh Viva Apotek ini tidak terlalu rumit, sehingga sangat mudah dioperasikan. Selanjutnya yaitu faktor keberhasilan yang terakhir yaitu ketersediaan sumber daya. Keberhasilan sistem informasi manajemen juga bergantung pada ketersediaan sumber daya yang cukup, seperti anggaran yang memadai, personel TI yang terlatih, dan dukungan manajemen yang kuat. Nah, setelah pembahasan telah disampaikan oleh kelompok kami, didapatkan kesimpulan bahwa tidak ada kendala yang cukup signifikan dalam penerapan sistem informasi manajemen di perusahaan Viva Apotek. Ini mengidentifikasikan bahwa keseluruhan sistem informasi manajemen yang diterapkan oleh Viva Apotek dapat dikatakan berhasil dikarenakan sistem informasi manajemen yang diterapkan Viva Apotek telah mampu untuk mencapai tujuan dan kebutuhan bisnis perusahaan, seperti proses integrasi dan kompabilitas yang baik, kemudian ketersediaan sumber daya yang memadai, serta adanya dukungan perusahaan untuk melatih keterampilan para karyawannya. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.